Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Pada pertemuan sesi 3, Marketing Strategi, mengambil tema Marketing Plan. Pada pertemuan sesi 2 telah disampaikan tentang cara membuat marketing strategi. Pada pertemuan sesi 3 ini akan kita diskusikan bagaimana marketing plan perusahaan dilakukan. Marketing plan ini sangat penting bagi perusahaan dalam rangka untuk keberlanjutan dunia usaha. Bagaimana tidak? Keberhasilan tujuan bisnis sangat ditentukan saat menyusun marketing plan. Selamat mengikuti. Pengertian marketing plan. Jika Anda merupakan bagian dari tim pemasaran produk suatu perusahaan, istilah marketing plan pasti sering kali Anda dengar. Perencanaan yang berisi beberapa strategi pemasaran ini dibuat untuk memenuhi tujuan bisnis perusahaan. Seringkali orang keliru berasumsi bahwa perencanaan dengan strategi pemasaran adalah hal yang sama. Namun, seperti yang kita tahu, dalam rencana pemasaran ada marketing strategi. Artinya, marketing plan adalah landasan atau payung bagi strategi pemasaran produk dalam sebuah perusahaan. Isi marketing plan. Bagaimana cara membuat marketing plan? Awali dengan mengetahui unsur-unsur apa saja yang termasuk di dalamnya. Berikut ini sejumlah unsur rancangan pemasaran yang harus diketahui. Yang pertama, profil atau visi misi perusahaan. Yang kedua, target pasar. Yang ketiga, kompetitor. Yang keempat, jenis konten sebagai bentuk strategi promosi. Yang kelima, KPI atau Key Performance Indicator. Yang keenam, budget dan penanggung jawab program. Itulah yang perlu diketahui daripada marketing plan. Cara membuat marketing plan. Setelah mengetahui apa saja isi dalam sebuah perencanaan pemasaran atau marketing plan, Anda bisa memulai merancang dan menyusunnya menjadi satu output plan yang dilandasi visi misi perusahaan. Kemudian lakukan beberapa hal berikut untuk membuatnya. Yang pertama, target pasar, kompetitor, dan unique selling point. Mari kita diskusikan. Pelanggan dan kompetitor merupakan dua aspek yang sangat penting untuk dipetakan secara tepat. Dengan memperhatikan visi misi perusahaan, pembuatan perencanaan pemasaran bisa dimulai dengan menentukan pasar yang akan ditarget dan siapa kompetitor yang harus dihadapi.
Jika merasa kesulitan untuk menentukan target dari cakupan pasar yang luas, Anda bisa mengatasinya dengan klasifikasi menggunakan buyer persona atau segmentasi pasar. Selanjutnya, selain pelanggan, ketahui juga dengan siapa perusahaan Anda bersaing melalui riset kompetitor. Cari tahu kelebihan dan kekurangan yang bisa dipelajari dari pesaing. Dengan riset ini, perusahaan juga bisa menentukan dengan jelas apa unique selling point yang bisa ditawarkan kepada pelanggan. Kedua, menyusun strategi marketing dengan dasar AIDA. Langkah kedua dalam cara membuat marketing plan adalah menyusun marketing strategi dengan konsep AIDA. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang sudah semester 5, tentunya sudah memperoleh tentang komunikasi bisnis ya. Ini ada di komunikasi bisnis. Nanti kita akan coba bahas juga. Ada beberapa unsur yang menyusun konsep AIDA, yaitu awareness, interest, desire, dan action, sehingga disingkat menjadi AIDA. Tim marketing bisa merencanakan konsep pemasaran sesuai dengan keempat unsur tersebut. Kelompokkan dengan rinci mana strategi yang dilakukan untuk memunculkan awareness di benak pelanggan. Mengajak pelanggan mencari tahu lebih lanjut tentang produk, mempersuasi atau mempengaruhi untuk membeli hingga mengambil keputusan dengan action terhadap barang yang ditawarkan. Yang ketiga, implementasi konsep AIDA. AIDA adalah nama dari 4 tahapan yang dinilai signifikan saat calon pembeli melihat suatu produk sampai pada keputusan apakah akan membeli atau tidak. Melalui 4 tahapan tersebut, tim pemasaran dapat mengidentifikasi proses yang dilakukan melalui pembeli dan menyusun strategi pemasaran berdasarkan hasil analisisnya. Berikut penjelasan implementasi AIDA marketing. Attention. Tahap pertama dari AIDA adalah menciptakan kesadaran atau menarik perhatian dari target konsumen. Attention pada AIDA adalah proses krusial karena jika promosi gagal dalam tahap ini, maka tahapan berikutnya juga tidak dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan promosi yang menarik saat orang pertama kali melihat media promosi. Biasanya hal ini dilakukan dengan menyajikan keunikan atau keistimewaan dari produk. Di era digital saat ini, proses pemasaran juga bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, seperti jasa influencer atau selebgram
untuk mengenalkan produk secara meluas. Selain itu, menyebutkan permasalahan dari target konsumen adalah salah satu cara menarik perhatian mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan satu kalimat ajakan bahwa bisnis Anda menyimpan jawaban atas permasalahan yang selama ini dihadapi. Oleh karena itu, menentukan segmentasi konsumen penting untuk menargetkan calon konsumen. Yang kedua, interest. Tahap kedua dari AIDA adalah mempertahankan minat atau perhatian yang telah diberikan oleh calon pembeli. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya, tim pemasaran dapat mengidentifikasi elemen menarik dari iklan. Selain itu, proses ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan jawaban Anda atas permasalahan mereka. Strategi dari AIDA marketing untuk tahap ini adalah menyajikan keunggulan dari produk atau jasa yang ditawarkan dan bagaimana produk tersebut dapat memberikan solusi bagi calon pembeli. Terdapat satu hal yang perlu diperhatikan pada tahap interest di AIDA marketing. Pastikan untuk tidak terlalu menonjolkan kelebihan produk tanpa memperhatikan target konsumen itu sendiri. Tahap ini krusial karena setelah mendapatkan perhatian calon pelanggan, jangan sampai Anda kehilangannya. Yang ketiga, desire. Jika strategi pemasaran yang dibuat berhasil mencapai tahap ini, maka besar kemungkinan bahwa calon pelanggan benar-benar tertarik dengan produk yang dipasarkan. Akan tetapi, pastikan untuk tidak langsung menyodorkan barang agar mereka mau membeli atau menggunakan produk yang dijual. Beberapa teori AIDA marketing mengungkapkan bahwa tahap desire adalah proses ketika emosi mulai masuk. Oleh karena itu, strategi yang tepat adalah melakukan pendekatan secara emosional. Mengapa? Dalam beberapa kasus, seseorang membeli produk bukan hanya karena kebutuhan, tapi juga dorongan emosional. Gunakan pendekatan dan gaya bahasa yang menarik emosional mereka. Tambahkan rasa percaya dan nyaman atas produk atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, beri kepastian dan keyakinan bahwa produk Anda dapat memberikan solusi atas permasalahan mereka. Yang keempat, action. Tahapan terakhir dari AIDA adalah aksi di mana pembeli telah memutuskan untuk membeli suatu produk. Oleh karena itu, pastikan bahwa Anda memenuhi janji sesuai promosi yang telah diberikan di awal, terutama terkait kualitas produk. Hal ini sangat penting
karena tidak jarang ada pembeli yang membatalkan pembeliannya karena barangnya ternyata tidak sesuai. Pada dasarnya, tahap ini merupakan indikator penentu apakah 3 strategi sebelumnya berhasil atau tidak. Action akan memberikan informasi atau petunjuk apakah pembeli tersebut akan menjadi pelanggan tetap atau hanya sebagai satu kali pembelian. Jika ternyata mereka belum menjadi pelanggan tetap, maka Anda harus melakukan evaluasi mulai dari tahap awal termasuk evaluasi produk. Yang keempat, action. Tahapan terakhir dari AIDA adalah aksi di mana pembeli telah memutuskan untuk membeli suatu produk. Oleh karena itu, pastikan bahwa Anda memenuhi janji sesuai promosi yang telah diberikan di awal, terutama terkait kualitas produk. Hal ini sangat penting karena tidak jarang ada pembeli yang membatalkan pembeliannya karena barangnya ternyata tidak sesuai. Pada dasarnya, tahap ini merupakan indikator penentu apakah 3 strategi sebelumnya berhasil atau tidak. Action akan memberikan informasi atau petunjuk apakah pembeli tersebut akan menjadi pelanggan tetap atau hanya sebagai satu kali pembelian. Jika ternyata mereka belum menjadi pelanggan tetap, maka Anda harus melakukan evaluasi mulai dari tahap awal termasuk evaluasi produk. Saya akan melanjutkan dari tahapan yang awal, yaitu Key Performance Indicator. Konsep dan strategi marketing tidak hanya disusun di atas lembar perencanaan sebelum benar-benar diimplementasikan. Coba tentukan juga indikator keberhasilan dari strategi tersebut dengan Key Performance Indicator. KPI atau Key Performance Indicator adalah alat ukur yang bisa digunakan perusahaan untuk memonitor apakah target dari strategi yang disusun sudah tercapai. Dengan adanya KPI ini, tahap evaluasi juga lebih efisien dilakukan. Tahap selanjutnya adalah menetapkan anggaran. Pastinya seluruh kegiatan pemasaran membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Cara membuat marketing plan yang baik selanjutnya adalah dengan mengalokasikan dana perusahaan dengan tepat agar tidak ada pengeluaran yang di luar kendali. Tahap berikutnya adalah susun daftar personal in charge. Selanjutnya, seluruh kegiatan pemasaran membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Cara membuat market plan di sini di samping membutuhkan biaya, juga membutuhkan sumber daya manusia yang bertanggung jawab mengawal semua kegiatan yang telah direncanakan.
Rekan-rekan semua, saya akan memberikan contoh membuat marketing plan perusahaan jasa. Jadi kita perlu membuat satu template yang isinya tentang tipe, visi, misi, target pasar, kompetitor, konten dan media, kemudian tujuan AIDA, selanjutnya KPI, anggaran dan personal in charge ya, personal in charge. Jadi mari kita satu-satu kita bahas. Di sini yang dimaksud dengan tipe sebagai contohnya adalah perusahaan traveling murah, cepat, aman atau MCA. Jadi tujuan daripada perusahaan tersebut adalah menjadikan liburan dalam negeri lebih mudah dan nyaman. Kemudian mempunyai visi meningkatkan kerjasama dengan berbagai korporasi nasional. Target pasarnya adalah yaitu manusia dewasa yang sudah dewasa, kelas sosialnya menengah ke atas, hobinya traveling. Kemudian kompetitornya siapa? Perusahaan traveling lainnya. Jadi semua perusahaan traveling menjadi kompetitor kita. Kemudian konten dan media. Jadi konten ini kita ambil di video TikTok dengan memberikan tips traveling anti ribet ala perusahaan. Kemudian tujuan AIDA memunculkan interest pelanggan, dan kemudian KPI-nya bagaimana? Yaitu target follower TikTok baru jumlahnya 100 orang. Jadi perusahaan sudah menargetkan untuk dalam 1 bulan ke depan atau 1 minggu ke depan itu kita tentukan bahwa follower TikTok mencapai 100 orang. Kemudian anggaran dan personal in charge. Kita tentukan anggaran berdasarkan semua kegiatan yang kita lakukan. Kemudian untuk personal in charge-nya tentunya adalah tim kreator dan social media expert. Jadi orang-orang yang expert di bidangnya ya. Kemudian contoh kedua adalah marketing plan perusahaan barang. Seperti tadi kita tentukan tipenya adalah perusahaan baju muslim atau BM ya. Kemudian visinya menjadikan BM nyaman dan terjangkau. Misinya meningkatkan kerjasama dengan berbagai korporasi nasional. Target pasar anak-anak sampai dewasa. Kompetitor perusahaan BM lainnya. Konten dan media. Infografis Instagram tentang bahan kain yang lembut. Tujuan AIDA memunculkan interest pelanggan. KPI target engagement konten sejumlah 500 akun. Kemudian anggaran dan personal in charge. Anggaran sudah kita tentukan berdasarkan semua kegiatan yang kita lakukan. Kemudian personal in charge-nya adalah tim konten kreator dan social media expert. Begitulah rekan-rekan semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Contoh penerapan AIDA. Untuk mempermudah pemahaman, saya akan menjelaskan contoh penerapan konsep AIDA di dunia nyata.
Model ini juga sebetulnya bisa diterapkan ke banyak hal, mulai dari konten marketing hingga copywriting. Di sini kita akan mengambil contoh penerapan AIDA dalam konteks konten marketing di salah satu bisnis travel terbesar di Indonesia, yaitu Traveloka. Yang pertama, atensi atau attention. Pertama-tama yang dilakukan Traveloka untuk menarik perhatian target pasarnya adalah membuat konten yang menarik. Salah satunya dalam bentuk artikel blog. Karena target konsumen mereka adalah orang-orang yang tertarik untuk berwisata, tentunya konten yang dibuat harus cocok dengan karakteristik tersebut. Itulah mengapa Traveloka membuat artikel seperti yang dilakukannya. Dengan cara ini, mereka dapat mengundang target pasarnya untuk berkunjung ke website Traveloka. Lalu, apa manfaatnya? Pada kunjungan pertama, calon konsumen belum tentu ngeh atau belum tentu ngerti dengan Traveloka. Tapi bagaimana dengan kunjungan kedua, ketiga, dan seterusnya? Semakin banyak konten menarik yang Traveloka buat, tentunya semakin sering calon konsumen berkunjung ke websitenya. Sehingga seiring berjalannya waktu, target pasar akan mengetahui bahwa Traveloka punya apa yang mereka butuhkan. Berbagai layanan menarik untuk menemani mereka traveling. Yang kedua, interest. Sekarang target pasar sudah tahu bahwa Traveloka menyediakan berbagai layanan yang dapat mempermudah mereka saat sedang traveling. Tapi bukankah yang menawarkan layanan seperti itu bukan hanya Traveloka? Itulah mengapa pada fase AIDA selanjutnya, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa calon konsumen tertarik dengan layanan yang ditawarkan Traveloka. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah membuat halaman khusus paket hemat liburan untuk berbagai destinasi wisata. Dengan layanan ini ada dua nilai yang berusaha ditonjolkan oleh Traveloka, yaitu kemudahan dan harga yang terjangkau. Karena calon konsumen bisa memesan tiket penerbangan dan booking hotel sekaligus dengan biaya yang lebih murah. Fungsi halaman ini adalah untuk menambah daya tarik Traveloka di mata calon konsumen, khususnya bagi orang-orang yang sedang mencari solusi traveling yang lebih praktis dan terjangkau. Dengan layanan ini, ada dua nilai yang berusaha dilakukan. Yang pertama, fungsi yang berikutnya adalah fungsi halaman ini untuk menambah daya tarik Traveloka di mata konsumen. Yang kedua, interest.
Sekarang target pasar sudah tahu bahwa Traveloka menyediakan berbagai layanan yang dapat mempermudah mereka saat sedang traveling. Tapi bukankah yang menawarkan layanan seperti itu bukan hanya Traveloka? Itulah mengapa pada fase AIDA selanjutnya tujuan utamanya adalah memastikan bahwa calon konsumen tertarik dengan layanan yang ditawarkan Traveloka. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah membuat halaman khusus paket hemat liburan untuk berbagai destinasi wisata. Dengan layanan ini ada dua nilai yang berusaha ditonjolkan oleh Traveloka, yaitu kemudahan dan harga yang terjangkau. Karena calon konsumen bisa memesan tiket penerbangan dan booking hotel sekaligus dengan biaya yang lebih murah. Fungsi halaman ini adalah untuk menambah daya tarik Traveloka di mata calon konsumen, khususnya bagi orang-orang yang sedang mencari solusi traveling yang lebih praktis dan terjangkau. Dengan layanan ini, ada dua nilai yang berusaha dilakukan. Yang pertama, fungsi yang berikutnya adalah fungsi halaman ini untuk menambah daya tarik Traveloka di mata konsumen. Yang ketiga, desire. Setelah calon konsumen tahu Traveloka menawarkan berbagai layanan menarik yang sesuai dengan keinginan mereka, apakah mereka akan langsung memesan? Belum tentu. Oleh karena itu, di fase selanjutnya, hal yang harus dilakukan adalah meyakinkan calon konsumen bahwa melakukan pemesanan adalah keputusan yang tepat. Jadi apa yang dilakukan Traveloka di fase ini? Mereka menawarkan berbagai promo menarik yang mendorong calon konsumen untuk memesan dalam jangka waktu dekat. Ada banyak media yang bisa digunakan untuk menampilkan promonya, mulai dari postingan di sosial media, kiriman email hingga iklan di Google. Intinya, calon konsumen harus tahu bahwa Traveloka punya penawaran menarik untuk mereka. Yang keempat, action. Terakhir, untuk memastikan bahwa calon konsumen benar-benar melakukan pembelian, Traveloka menyediakan halaman booking yang mudah untuk dijangkau. Jika Anda berkunjung ke halaman utama websitenya, maka bisa langsung melakukan pemesanan untuk layanan apapun yang kamu inginkan. Mulai dari booking hotel, tiket pesawat, hingga tiket kereta. Tidak hanya itu, Traveloka juga memberikan kemudahan lain agar calon konsumen semakin yakin untuk melakukan pemesanan. Jadi mereka memungkinkan pengunjung websitenya untuk melihat tanggal di mana pemesanan bisa mendapatkan harga termurah. Hal ini belum lagi ditambah dengan lengkapnya opsi pembayaran yang ditawarkan Traveloka. Jadi pemesan bisa melakukan pembayaran menggunakan banyak cara.
mulai dari melalui e-wallet, transfer bank, hingga minimarket. Berbagai usaha di atas bisa dibilang menjadi salah satu contoh eksekusi yang baik di fase action. Intinya, pastikan bisnis Anda benar-benar membuat pengalaman transaksi konsumen yang nyaman dan mudah. Begitu rekan-rekan mahasiswa, bahwa untuk melakukan AIDA itu menjadi sangat penting ya di dalam marketing. Mudah-mudahan bermanfaat.